Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najul Lutfianisa dengan NPM 223510903 dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang environment setup dan workflow dari React Native Docs. Masuk ke yang pertama, yaitu environment setup. Pertama ada Get Started with React Native. Tujuannya itu memberikan petunjuk mendasar tentang bagaimana memulai dengan React Native, baik untuk pemula atau pengembang yang sudah berpengalaman. Instalasi perangkat lunaknya yang pertama itu ada Node.js, diperlukan untuk menjalankan perintah npm dan menjalankan server pengembangan. Yang kedua itu ada Watchman, itu alat yang membantu memantau perubahan file khusus untuk macOS dan Linux. Yang ketiga ada Java Development Kit, diperlukan untuk kompilasi aplikasi Android. Kemudian ada Android Studio untuk mengembangkan dan menguji aplikasi Android termasuk Android SDK. Kemudian ada Xcode diperlukan untuk pengembang iOS, tersedia hanya di macOS. Di sini ada pilih metode CLI. Itu yang pertama ada React Native CLI. Itu memberikan akses penuh ke kode natif, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fungsi kompleks yang tidak mendukung oleh Expo. Yang kedua itu ada Expo CLI, menyediakan alat dan layanan yang menyederhanakan pengembangan tanpa perlu mengelola detail konfigurasi natif, ideal untuk pemula dan prototyping. Membuat dan menjalankan proyek. Setelah semua prasyarat diinstal, Anda dapat membuat proyek React Native baru dengan menjalankan npx React Native init project name. Dan perintah seperti npx React Native Run Android atau npx React Native Run iOS akan membangun aplikasi pada emulator atau simulator. Yang kedua itu setup your environment. Yang pertama itu ada macOS, itu install Android Studio dan konfigurasikan Android SDK. Anda perlu mengunduh dan menginstal Android SDK Tools dan Platform Tools. Kemudian yang kedua menyediakan langkah-langkah untuk mengatur path sehingga Anda dapat menjalankan perintah ADB dari terminal. Kemudian untuk iOS, Anda perlu menginstal Xcode dari App Store dan mengkonfigurasi simulator atau perangkat fisik untuk pengujian. Dalam Windows itu menginstal Android Studio dan mengkonfigurasi path untuk SDK Android dan menggunakan Windows Subsystem for Linux sebagai alternatif untuk pengembangan jika Anda ingin menjalankan alat berbasis Unix. Dan dalam Linux kita memerlukan instalasi Android Studio dan JDK. Konfigurasinya lingkungan mirip dengan Mac OS dengan penyesuaian untuk menggunakan terminal Linux. Integration with existing apps. Mengintegrasikan React Native dengan aplikasi yang sudah ada, memberikan kesempatan untuk menambahkan komponen React Native pada aplikasi asli. Dalam Android Setup itu menambahkan React Native sebagai depensi. Dalam build guard di level aplikasi, tambahkan depensi React Native agar terhubung ke Android Studio. Pengaturan main application Java itu tambahkan React Instant Manager dan React Route View untuk menghubungkan kode natif dan React Native. Pengaturan setting Gradle, tambahkan konfigurasi path untuk memastikan pustaka React Native terhubung. Dalam iOS Setup itu void file di Xcode, menambahkan React sebagai depensi dalam void file dan menjalankan code install untuk mengkonfigurasi. App delete itu menghubungkan pustaka React Native melalui konfigurasi RCT Bridge dan RCT Route View. Dengan menjalankan React Native View itu tambahkan tampilan React Native dalam layout aplikasi natif menggunakan React Route View di Android atau RCT Route View di iOS. Dan integration with an Android fragment. Tujuannya itu membantu pengembang menyematkan React Native dalam fragment Android, memungkinkan penggunaan React Native hanya di sebagian layar dalam aplikasi yang sudah ada. Langkah-langkah integrasinya itu pertama React Route View dalam fragment. Menggunakan React Route View dalam fragment memungkinkan fragment untuk menjalankan tampilan React Native dengan kendali siklus hidup yang independen. Kemudian yang kedua itu sinkronasi siklus hidup fragment, melakukan pengelolaan event life cycle seperti on pause, on resume, dan lain-lain untuk memastikan bahwa UI React Native berjalan secara mulus di dalam fragment Android. Contoh kodenya itu React Route View dapat dimasukkan ke dalam fragment dengan React Instant Manager, memudahkan integrasi tampilan React Native di aplikasi native yang sudah ada. Masuk ke building for TV device. Itu tujuannya mengkonfigurasi aplikasi React Native untuk perangkat TV seperti Apple TV dan Android TV. Panduan dan pertimbangan spesifiknya itu inputnya dan navigasi remote mengadaptasi kontrol UI agar bisa diakses dengan remote yang umumnya memiliki keterbatasan dalam navigasi jika dibandingkan dengan touchscreen. Scaling dan save areas-nya itu mengatur padding dan margin untuk menghindari bagian yang terpotong di area TV. Pengujian dan emulator TV-nya itu saran untuk menggunakan emulator atau perangkat fisik TV untuk pengujian dengan fokus pada penyesuaian UI agar lebih sesuai untuk layar besar. Masuk ke out of three platform. Tujuannya itu memberikan panduan untuk menggunakan React Native pada platform yang kurang umum,
seperti Windows dan macOS. Platform resminya platform ini dikelola oleh komunitas seperti React Native Windows dan macOS, yang memungkinkan aplikasi berjalan pada sistem operasi non-mobile. Pustaka spesifiknya menggunakan pustaka seperti React Native Windows untuk Windows dan React Native macOS untuk macOS. Memungkinkan pengembangan untuk platform ini meskipun bukan prioritas utama tim inti React Native. Keterbatasan dan dukungan komunitas platform ini memiliki batasan dalam fitur tertentu, tetapi tetap menyediakan dukungan dari komunitas dan sumber daya seperti panduan dan kontribusi. Masuk ke workflow. Yang pertama ada running on device. Tujuannya melakukan pengujian aplikasi langsung di perangkat untuk memastikan fungsional berjalan dengan lancar pada kondisi yang lebih realistis daripada emulator. Pengaturan untuk Android. Aktifkan mode pengembang di perangkat Android dan nyalakan USB debugging dari opsi pengembang. Ini memungkinkan komputer untuk mengontrol dan melakukan debugging pada perangkat. Gunakan Android Debug Bridge untuk mengelola koneksi antara perangkat dan Metro Bundler. Untuk menjalankan aplikasi, gunakan perintah npx React Native run Android. Pengaturan untuk iOS gunakan Xcode untuk mengatur profile provisioning pada perangkat fisik iOS. Profil ini diperlukan untuk menjalankan aplikasi secara langsung pada perangkat. Jalankan aplikasi menggunakan perintah npx React Native run iOS. Atau pilih perangkat langsung dari Xcode. Debugging langsung menggunakan perangkat nyata seperti akses ke fitur yang mungkin tidak sepenuhnya didukung di emulator, seperti pengujian interaksi jaringan atau pengolahan baterai dan performa. Fast Refresh. Fungsinya Fast Refresh adalah fitur yang memungkinkan Anda melihat pembaruan kode secara instan pada aplikasi yang sedang berjalan tanpa membuat ulang aplikasi secara penuh, yang seringkali mengurangi waktu siklus pengembangan. Bagaimana cara kerjanya? Saat pengembang mengedit kode dalam file komponen, Fast Refresh otomatis akan memperbarui komponen yang berubah tanpa kehilangan status aplikasi. Hot reloading yang lebih lama telah digantikan oleh Fast Refresh, memberikan pengalaman yang lebih konsisten dan mengurangi masalah sinkronisasi. Aktivasi dan penonaktifan. Fast Refresh diaktifkan secara default dalam mode pengembangan. Pengembang dapat mengakses opsi ini melalui pengaturan DevTools, dan ini bisa dinonaktifkan untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian Metro Bundler. Metro adalah bundler default React Native yang berfungsi untuk mengemas semua file JavaScript dan menyiapkannya agar bisa dieksekusi oleh aplikasi pada perangkat iOS atau Android. Fungsi utama Metro yang pertama adalah caching. Metro menggunakan caching yang agresif untuk mempercepat waktu build pada perubahan berulang. Artinya perubahan kode yang sama akan dimuat lebih cepat dari sebelumnya. Yang kedua resolusi modul. Metro memetakan setiap import ke lokasi sebenarnya dari file tersebut, memungkinkan modul JavaScript yang sangat modular dan struktur. Yang ketiga, Fast Refresh dan Live Reload. Metro mendukung Fast Refresh dan mengizinkan Live Reload jika diinginkan, sehingga memudahkan pembaruan cepat kode di perangkat nyata. Perintah dan pengaturan Metro. Untuk memulai Metro secara manual, Anda bisa menjalankan perintah npx React Native Start yang akan memulai server bundler di port default. Metro juga bisa dikustomisasi untuk mendukung port yang berbeda atau pengaturan khusus lainnya. Using libraries. Tujuannya pustaka atau library eksternal memungkinkan pengembang untuk memperluas fitur dan fungsionalitas aplikasi dengan cepat, baik untuk kebutuhan UI, navigasi, animasi, hingga pengolahan status atau data. Mengelola dependensinya, gunakan npm atau yarn untuk menambahkan pustaka ke dalam proyek. Sebagai contoh, untuk menginstal pustaka navigasi, bisa menggunakan perintah npm install React Navigation Native. Gunakan React Native Link untuk menghubungkan pustaka yang memiliki kode natif dengan proyek React Native Anda. Pustaka seperti ini memerlukan integrasi lebih dalam dengan file build Android atau iOS. Pustaka dengan kode natif. Beberapa pustaka membutuhkan pengaturan tambahan seperti konfigurasi manual dalam file app.delete di iOS atau main application Java di Android untuk memastikan mereka bekerja dengan sempurna di platform tersebut. Untuk verifikasi integrasinya, setelah menginstal pustaka, jalankan kembali aplikasi untuk memastikan pustaka terhubung dan bekerja sesuai harapan. Using TypeScript. Manfaat TypeScript dalam React Native yaitu TypeScript memberikan tipe statis pada JavaScript yang mengurangi kemungkinan kesalahan saat runtime dengan memungkinkan pengembang menangkap kesalahan sejak awal dalam pengembangan. Dengan mengkonfigurasi TypeScript. Tambahkan file tsconfig.json di dalam root proyek React Native untuk menentukan pengaturan TypeScript seperti direktori mana yang harus diperiksa dan aturan tipe yang harus diikuti. Ubah ekstensi file komponen dari JS menjadi TSX jika file tersebut mengandung JSX.
Deklarasi tipe pada props dan state, deklarasi tipe untuk props dan state dalam komponen untuk mencegah penggunaan data yang tidak sesuai tipe yang membantu membuat aplikasi lebih terstruktur dan terjaga kualitasnya. Kemudian mengintegrasikan TypeScript secara bertahap. Proyek JavaScript yang ada dapat diubah menjadi TypeScript secara bertahap. File JS dan TS dapat digunakan secara bersama di dalam proyek yang sama selama proses migrasi. Upgrading to new version. Alasan upgrade itu versi terbaru dari React Native seringkali menyertakan fitur baru, perbaikan bug, dan peningkatan performa. Menjaga aplikasi tetap up to date, memastikan aplikasi tetap kompatibel dengan pustaka terbaru dan teknologi perangkat keras. Upgrade Helper itu React Native Upgrade Helper adalah alat yang membantu Anda memahami perubahan yang perlu dilakukan untuk beralih ke versi yang lebih baru, terutama perubahan pada konfigurasi dan file kode yang mungkin mengalami perbedaan besar di versi terbaru. Mengelola konflik dependensi itu beberapa pustaka mungkin tidak kompatibel dengan versi React Native yang lebih baru. Pastikan untuk menguji pustaka yang ada setelah upgrade dan melihat dokumentasi atau sumber pustaka jika diperlukan pembaruan. Langkah pengujian setelah upgrade itu setelah upgrade selesai, lakukan pengujian menyeluruh pada aplikasi, khususnya fitur yang bergantung pada pustaka tertentu atau komponen yang berhubungan langsung dengan perangkat. Pastikan mengatasi bug atau masalah performa yang mungkin muncul setelah upgrade. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.